Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin merefleksi strategi pemasaran dan mengulas kembali video yang disampaikan oleh Profesor Byron Sharp dalam video How Brands Grow. Video ini membuka cara pandang baru tentang bagaimana merek bertumbuh dan mengapa banyak strategi pemasaran tradisional tidak sesuai dengan perilaku konsumen modern. Perkenalkan, nama saya Amika Rinawati, mahasiswa Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa, dan saya berprofesi sebagai pejabat fungsional perencana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Maka, dari perspektif akademik dan pengalaman kerja saya, akan membentuk pendekatan reflektif terhadap topik pemasaran modern. Presentasi ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok yang dibimbing oleh Associate Profesor Dr. Sri Rahayu SPD MA yang mengarahkan mahasiswa mengetahui bagaimana strategi pemasaran berbasis sains dan praktek nyata. Video yang saya analisis kali ini adalah How Brands Grow oleh Byron Sharp Insight. Video ini berisi wawancara luas yang membahas konsep pemasaran berbasis bukti yang dikembangkan oleh Ehrenberg Bass Institute di bawah kepemimpinan Profesor Byron Sharp. Adapun inti dari video ini adalah menjelaskan bahwa pertumbuhan merek ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu ketersediaan mental dan ketersediaan fisik. Konsumen menjadi merek yang mudah ditemukan dan mudah diingat. Konsep ini menantang bahwa teori pemasaran lama yang terlalu fokus pada diferensiasi dan emosional branding. Kemudian ide utama dalam video ini adalah bahwa Byron Sharp mengungkapkan loyalitas konsumen bukan disebabkan oleh ikatan emosional, tetapi oleh kebiasaan, efisiensi waktu, dan kemudahan akses. Oleh karena itu, merek besar tumbuh karena memiliki distribusi yang luas dan visibilitas kuat, bukan karena konsumen mencintai merek tersebut secara luas. Beberapa perilaku konsumen yang sebenarnya, yakni dalam video ini mengungkapkan bahwa konsumen hanya mengingat 2 hingga 3 merek saja dalam satu kategori. Ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran harus fokus masuk ke dalam ingatan konsumen melalui konsistensi visual dan komunikasi yang mudah dikenali. Dan konsep ketersediaan mental, yakni ketersediaan mental berarti merek hadir di benak konsumen pada momen pembelian. Konsistensi logo, warna, tagline, dan elemen visual sangat penting agar konsumen langsung mengenali merek tanpa berpikir panjang. Adapun konsep ketersediaan fisik adalah sejauh mana produk ditemukan secara mudah oleh konsumen. Byron mencontohkan Toyota dan McDonald's yang memiliki distribusi sangat luas sehingga tidak sulit ditemukan dimanapun. Peran branding visual menjadi sangat penting yang membuat merek mudah dikenali. Byron Sharp mengungkapkan bahwa diferensiasi tidak harus ekstrim. Yang penting adalah merek konsisten dan mudah diidentifikasi secara cepat dalam situasi apapun.
Adapun nilai strategis pemasaran yang diungkapkan dalam video ini meliputi pengetahuan nyata tentang perilaku konsumen, pentingnya branding yang sederhana dan konsisten, efektivitas pemasaran berbasis bukti ilmiah, dan relevansi kreativitas untuk memperluas jangkauan merek. Adapun marketing innovation tidak selalu tentang teknologi yang tingkatnya sangat tinggi. Bahkan hal sederhana pun seperti penempatan visual yang tepat, pengemasan menarik, hingga aktivitas sosial dapat meningkatkan visibilitas merek secara signifikan. Data-driven marketing. Seluruh konsep Byron Sharp didasarkan pada riset empiris. Artinya, pemasaran harus mengadopsi pendekatan berbasis data dalam setiap keputusan pemasaran, agar strategi yang diterapkan benar-benar mencerminkan perilaku konsumen yang nyata. Adapun refleksi pribadi dari saya adalah dari perspektif pekerjaan saya sebagai perencana di Kabupaten Sumbawa Barat, saya melihat bahwa banyak UMKM lokal gagal berkembang bukan karena produk mereka buruk atau tidak bagus, tetapi karena merek mereka tidak muncul dalam ingatan masyarakat dan tidak memiliki distribusi yang kuat. Konsep Byron Sharp sangat relevan untuk mendorong pemasaran UMKM di daerah. Relevansi untuk daerah. Dalam video ini, menurut video ini, UMKM daerah dapat tumbuh lebih cepat jika mampu memperkuat ketersediaan mental melalui identitas visual yang konsisten dan memperluas ketersediaan fisik lewat distribusi aktif di pasar, toko kecil, koperasi, event desa, hingga marketplace online. Adapun implikasi untuk pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah dapat mengintegrasikan konsep How Brands Grow dalam kebijakan pengembangan UMKM, seperti membentuk program branding kolektif, menyediakan titik penjualan terpadu, dan mendukung digital marketing secara sistematif. Adapun rekomendasi inovatif pada video ini adalah strategi inovatif yang dapat diterapkan termasuk transformasi pemasaran berbasis data, integrasi pemasaran dengan rantai pasok lokal, penguatan identitas visual UMKM, serta kampanye bersama yang memperluas jangkauan brand daerah secara konsisten. Pada kesimpulan di akhir video ini, memberikan pengetahuan bahwa pertumbuhan merek ditentukan oleh seberapa mudah merek ditemukan dan diingat. Pemasaran modern harus mengutamakan visibilitas, konsistensi, distribusi, dan bukti ilmiah. Semua prinsip ini sangat relevan untuk membangun daya saing UMKM di daerah. Kali ini, adapun saya ingin menutup dari rangkaian video ini, yakni masa depan pemasaran adalah masa depan yang mengutamakan kesederhanaan, bukti ilmiah, dan kedekatan dengan perilaku manusia. Selama merek mampu hadir secara konsisten di benak dan di sekitar konsumen, pertumbuhan akan selalu menemukan jalannya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan membawa pengetahuan yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.